Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk memudahkan materi diklat di hari Senin saya mencoba membuat panduan berupa tutorial pembuatan Google Classroom. Mungkin lebih memudahkan Bapak Ibu semua nanti dalam membuat Google Classroom-nya. Seperti yang kita tahu yang terjadi ya, di akhir-akhir ini di Indonesia khususnya, bahkan dunia pada umumnya, bahwa kita semua sedang mengalami sebuah ujian gitu ya, berupa pandemi virus corona COVID-19 di manapun. Dalam kondisi seperti itu, mau nggak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap, banyak hal yang berubah. Yang tadinya KPM-nya langsung di kelas, di sekolah, otomatis berubah melalui daring, jarak jauh. Nonton deh. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud melalui Menteri Pendidikannya, bahwa dalam pengembangan sistem pendidikan secara daring bisa menggunakan beberapa cara. Bisa melalui Google Indonesia, bisa melalui kelas pintar, Microsoft-nya, Kuiper, Ruang Guru, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan pemerintah juga menyebutkan Google Classroom sebagai salah satu platform pembelajaran daring terkait himbauan belajar dari rumah. Demi apa Bapak Ibu? Demi mencegah pandemi virus corona semakin meluas di Indonesia. Apa sih itu Google Classroom? Google Classroom menjadi salah satu pilihan bagi kita, guru, sekolah, maupun murid, untuk memudahkan dalam belajar jarak jauh. Di situ nanti ada pengelolaan kelas, pengiriman tugas, penyampaian materi, sapaan, kemudian mempermudah komunikasi antar guru dengan siswa, antar siswa dengan siswa. Semuanya bisa berkolaborasi dalam satu tempat dan satu waktu secara daring. Untuk menggunakan Google Classroom, murid maupun guru wajib memiliki akun Google. Karena Google Classroom bagian dari Google Sheet, maka Google Classroom juga tidak lepas dari Drive, Calendar, Google Form, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, bahkan termasuk Gmail-nya. Artinya layanan-layanan itu juga dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam Google Classroom. Penasaran bagaimana cara membuat Google Classroom? Maka yang pertama kita siapkan adalah akun Gmail. Semuanya wajib mempunyai akun Gmail. Kemudian kita mencoba buka web browsernya, bisa Firefox, bisa Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita login dulu. Oke. Saya ada 2 akun yang nantinya akan saya gunakan. Yang pertama ini akun Gmail saya. Yang kedua ini saya sengaja buat, saya siapkan sebagai siswa. Jadi ini nanti saya login juga menggunakan siswa daring ini untuk melihat dari tampilan siswa itu bagaimana.
Yang pertama saya mencoba masuk dulu menggunakan akun Gmail saya. Kita masukkan password. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Google Classroom, kita pilih. Oke. Tampilannya untuk saya yang sudah pernah membuat beberapa kelas, tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah pernah membuat 2, 3, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat, maka tampilannya nanti terlihat seperti ini. Begitu selesai memasukkan akun Gmail-nya, munculnya seperti ini. Tinggal klik lanjutkan. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita klik panah yang ada di pojok atas ini. Di sini ada 2 pilihan. Ada gabung ke kelas atau kita membuat kelas. Kalau gabung ke kelas itu artinya kita bisa gabung ke kelas guru yang lain sebagai tamu di situ ya, atau apa ya istilahnya, lebih ke kolaborasi. Kita sebagai kolaborator di dalam kelasnya teman kita. Atau kita bisa membuat kelas. Karena kita tujuannya akan membuat kelas, maka yang kita lakukan adalah klik buat kelas. Akan muncul pernyataan seperti ini, kita centang, kemudian klik lanjutkan. Nah, muncul identitas kelas yang akan kita buat. Kita, misalkan saya mengajar kelas 8 khususnya, ada 8A sampai 8I, ada 9 kelas Bapak Ibu. Untuk memudahkan nama, biar nanti terlihat lebih nyaman, maka kita bisa membuatnya dengan identitas 8B. Misalkan kenapa 8B? Karena sini saya sudah membuat 8A. Saya lanjutkan dengan membuat 8B dalam kurung bimbingan dan konseling. Nah, pada menu bagian ini kita bisa isi keterangannya. Ini masuk ke semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Mata pelajaran tentunya bimbingan konseling. Nah, kelasnya kita tuliskan kelas 8B. Tapi ini opsional ya Bapak Ibu, monggo. Baiknya bagaimana? Silahkan menurut versinya Bapak Ibu semua. Setelah selesai kita isi, kita klik buat. Sambil menunggu proses. Internetnya agak lama nih. Oke. Nah, kelas yang sudah saya tulis tadi sudah jadi. Di sini infonya kelas 8 itu bimbingan konseling semester 2 tahun 2019-2020. Gitu. Nah, kita klik ke pengaturan dulu. Ini kode kelasnya.
Sementara kode kelas ini masih bisa ditampilkan untuk nanti kita copy, kita salin, kita share ke anak-anak yang masuk dalam daftar kelas 8B. Namun, ketika anak-anak semuanya, misalkan sejumlah 32 siswa semuanya sudah gabung di kelas kita, untuk mencegah ada pengunjung lain di luar kelas masuk, kita bisa nonaktifkan. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat di anggota saja dulu. Forum dan tugas kelas, nilai itu nanti kita masuk ke anggota. Nah, kita bisa menambah pengajar di sini. Tentunya pengajar yang berhubungan dengan kelas 8B sebagai kolaborator kita. Saya menyarankan karena kita bimbingan konseling, maka yang kita masukkan pertama adalah wali kelas tentunya. Artinya apapun yang kita aktivitas di kelas kita nanti akan juga diketahui oleh wali kelas. Contoh misalkan caranya bagaimana untuk mengundang guru. Kalau guru masuknya tidak menggunakan akun tautan ini, tapi kita mengundang. Mengundangnya tentunya kita tuliskan emailnya. Sebagai contoh, misalkan saya mengundang Mbak Iin sebagai wali kelas di kelas saya, maka kita klik undang. Oke, kita kirim undangan ke akun Gmail-nya Bu Iin. Nanti Bu Iin ketika membuka emailnya akan muncul di tampilan emailnya bahwa ada pemberitahuan undangan untuk masuk atau join ke kelas 8B bimbingan konseling yang saya buat. Ketika Bu Iin sudah konfirmasi, nanti di sini akan aktif. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk menambahkan siswa adalah kita klik di sini. Kita juga bisa mengundang siswa dengan cara yang sama seperti kita mengundang guru dengan memasukkan akun emailnya siswa. Namun ketika siswa dalam kelas kita jumlahnya 32, tentunya akan sangat merepotkan dan itu tidak kita rekomendasikan satu persatu Bapak Ibu guru mengetikkan email. Cara yang lebih mudah adalah kita share kode ini. Untuk melihat kode ini bagaimana caranya? Yang pertama kita klik forum, di bawah keterangan titel ini, kelas ini kita lihat kodenya. Bisa diperbesarkan seperti ini dan kita copy. Nah, kopian ini nanti yang kita share ke grup WA misalkan anak-anak kelas 8B untuk join masuk ke kelasnya bimbingan konseling kita. Sekarang coba kita masuk menggunakan dari sudut siswa ya, untuk bagaimana supaya anak bisa masuk ke kelas kita. Yang pertama kita lakukan, kita masuk dulu menggunakan akun emailnya anak-anak. Kita masuk. Oke, anak memasukkan emailnya. Berikutnya, oke, anak bisa masuk. Langkahnya sama, masuk dengan classroom-nya.
Bedanya sampai sudah tahu ya, ini akun saya, yang ini akun siswa. Karena siswa ini juga sudah bergabung di kelas 8A misalkan, karena memang saya buatnya akunnya hanya satu untuk uji coba bagaimana melihat dari pandangan siswa dan guru untuk membedakan, maka ini kita abaikan guys. Anggap saja anak ini baru membuka kelas baru, maka yang bisa dilakukan anak adalah kita klik anak. Karena ini adalah anak tentunya tidak akan membuat kelas, tapi masuk ke gabung ke kelas. Nah, anak sudah mendapatkan kode yang kita share lewat grup WA atau lewat yang diumumkan oleh wali kelas, maka kode tersebut tinggal anak pastekan ke sini, terus klik gabung. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah berhasil. Siswa daring ini sudah berhasil masuk ke kelas 8B, bimbingan dan konseling seperti ini. Lihat anggotanya, gurunya baru 1. Kalau nanti ada banyak anggota yang masuk, maka di sini nanti akan muncul teman-temannya yang lain. Sementara forumnya masih kosong, tugas kelasnya juga masih kosong karena saya juga belum mengupload apapun ke dalam kelas saya. Begitu, kita kembali ke kelas saya. Oke. Ya, forum ini fungsinya bisa banyak Bapak Ibu. Yang pertama mungkin kita bisa mengucapkan sapaan ataupun pengumuman bisa dari guru ke siswa, dari wali kelas atau dari teman kolaborator kita ke siswa, atau dari siswa ke siswa. Itu bisa digunakan karena ini sifatnya lebih umum. Karena ini ada di beranda saya berarti kalau mau menyampaikan pengumuman bisa berupa, misalkan saya akan menyapa, karena ini adalah kelas baru, saya akan menyapa anak-anak yang sudah bergabung. Misalkan begini, selamat pagi anak-anak hebat. Misalkan seperti ini. Di sini juga kita bisa tambahkan, sisipkan apa gitu. Misalkan kalau kita punya video ucapan selamat datang atau video penyemangat, kita bisa masukkan lewat YouTube atau lewat file kita masukkan, atau ini link apapun juga kita bisa masukkan. File-file yang ada di Google Drive juga kita masukkan, tentunya yang berhubungan dengan sapaan kita. Gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti saya sudah pernah membuat beberapa kelas, ada 8A, ada 8B, ada 8 ini. Misalkan sapaan ini kita tujukan juga bukan hanya untuk kelas 8A, misalkan bukan hanya kelas 8B, tapi semua kelas 8 yang sudah kita buat di sini, kita bisa centang, tambahkan. Artinya pengumuman ini nanti masuknya bukan hanya di beranda kelas 8B, namun juga bisa masuk di 8A dan seterusnya.
Oke, tapi karena ini khusus untuk 8B, maka yang ini kita hilangkan centangnya. Jadi khusus. Nah, kita juga bisa memilih siswanya. Apakah semua siswa atau hanya untuk satu siswa saja atau beberapa siswa. Nah, karena ini pengumuman untuk semua siswa, kita klik semua siswa. Gitu. Nah, kita posting. Oke. Kita sudah selesai posting. Sekarang kita lihat dari tampilan siswanya bagaimana. Oke, belum terlihat, kita refresh. Nah, sapaan saya tadi sudah muncul di berandanya anak. Selamat pagi anak-anak hebat dan seterusnya. Kalau anak memang mau memberikan tambahan komentar, selamat pagi juga Bu. Misalkan kita kirim, anak mengirim balasan sapaan. Oke, kita lihat di beranda kita. Apakah sudah muncul atau belum? Kita refresh. Nah, refreshnya sudah muncul. Kalau kita pengen menjawab, tapi menjawabnya sini atas, misalkan anak tadi juga gini, anak itu bertanya. Misalkan anak bertanya kepada kita, Bu, apakah nanti ada materi dan tugas dari apakah nanti materi dan tugas BK semuanya ada di sini? Misalkan anak bertanya seperti itu, maka maka kita bisa menjawab. Kita klik balas komentar ini, bahwa balasan ini dikhususkan untuk siswa daring 1@gmail.com. Iya. Dipantau terus ya, misalkan begitu. Dan tetap semangat. Kita kirim. Nah, sudah. Kita lihat di tampilan anak. Nah, komentarnya di sini sudah muncul. Begitu seterusnya Bapak Ibu untuk di forum. Forum ini sekali lagi umum sifatnya. Bisa sapaan, bisa pengumuman, misalkan nanti ada pengumuman pengingat, misalkan besok hari Senin akan ada dari bimbingan konseling dimulai dari jam 9 misalkan sampai jam 10.30 gitu. Itu juga bisa kita lakukan di forum. Begitu nggih untuk yang forum. Kemudian kita pindah ke sebelahnya tentang tugas kelas. Nah, pengelolaan kelas itu intinya ada di sini Bapak Ibu. Mau membuat kelas itu mau kita desain seperti apa?
Intinya ada di sini. Untuk membuat kelas, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita klik plusnya ini. Di sini ada tugas, ini ada tugas kuis, ini ada pertanyaan, ini ada materi, ini gunakan kembali postingan, ini topik. Semua nanti coba kita pelajari satu persatu. Namun yang biasa dilakukan yang pertama adalah saya akan membuat topik terlebih dahulu. Untuk BK kelas 8, mungkin kalau saya lebih enaknya saya membuat topik itu per judul layanan gitu ya. Misalkan layanan saya nanti saya buat per judul, misalkan saya akan membuat materi tentang cyberbullying. Nah, kita tambahkan. Misalkan kita masih mau menambah topik juga, seperti folder-folder begitu ya Bapak Ibu, kita mungkin bisa nambahkan dampak handphone. Tambahkan, misalkan satu lagi kita buat topik tentang cara belajar efektif dan menyenangkan. Kita tambahkan. Maka kita punya 3 topik. Yang pertama, ini bisa di scroll atas bawah, misalkan kita mau bullyingnya ada di atas, begini kita bisa pindah. Topiknya nanti terlihat ada di pinggir seperti ini. Sekarang kita masuk ke cyberbullying misalkan. Kita akan mengelola kelas cyberbullying ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita masukkan materi dulu. Dan Bapak Ibu, misalkan materinya adalah kita tulis cyberbullying. Deskripsinya apa? Misalkan gini. Ini contohnya. Nah, misalkan kita sudah punya materi, kita ada di Drive misalkan. Tentunya Bapak Ibu semuanya dari tahun ke tahun sudah mempunyai kumpulan materi-materi layanan BK. Jarang sekali kita membuat baru gitu ya, tapi nanti kita coba semuanya. Kita coba sekarang mau menguploadnya dari Drive yang sudah kita punya. Kita bisa menambahkan melalui Drive. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah Drive kita yang ada di sini. Contoh ini, kita buka dulu.
Ini kita buka drive. Oke, ini adalah drive kita. Kita bisa memasukkan semua materi dari sini. Kita kembali ke sini, sama tampilannya begini. Ya. Nah, yang mau kita masukkan apa? Misalkan gini. Nah, saya punya materi cyberbully di sini. Yang pertama saya masukkan mungkin PPT dulu. PPT yang sudah saya simpan di drive, kita tambahkan, kita klik, kita tambahkan. Nah, maka akan muncul begini. Kita juga bisa menambahkan lagi, misalkan melalui Google Drive. Di dalam Google Drive tadi, materi satu lagi ada tentang video cyberbully. Kita juga bisa tambahkan. Nah, kalau sudah selesai, maka materi tentang cyberbully anak-anak bisa membaca di sini dan di sini. Misalkan kita punya materi berupa Word misalkan, kita juga bisa masukkan, itu monggo sesuai dengan yang dipunya Bapak Ibu semua. Kemudian di sini ada tulisan seperti yang di awal tadi, misalkan kita mau mempost ini bukan hanya di kelas 8B, kita juga pengen masuk ke 8A dan seterusnya, kita bisa klik sesuai dengan yang kita mau. Namun karena ini hanya untuk kelas 8B, maka kita klik 8B. Topiknya, karena ini adalah topik cyberbully, maka jangan lupa kita klik yang cyberbullying biar nanti masuk ke dalam foldernya cyberbullying. Oke, sudah pilih topik. Nah, di sini kita tinggal posting. Posting ini ada panah. Kita bisa pilih apakah diposting, dijadwalkan, atau disimpan dulu. Posting itu ketika kita sudah klik posting, otomatis langsung terposting di berandanya anak-anak atau di tugasnya anak-anak. Begitu kita klik, langsung terposting di kelasnya anak-anak. Namun bisa juga kita klik jadwalkan, misalkan kalau ini hari Minggu, misalkan kita buat yang hari Minggu, kita siapkan untuk materi pelajaran 8B itu, misalkan kebetulan kelasnya di hari Senin jam 9 sampai jam 10.30, misalkan kita bisa klik gitu ya. Ini hari Minggu, hari ini hari tanggal 3. Kita kalau misalkan begini salah, nonton ya Bapak Ibu, kita memilihnya salah, kita milih waktunya salah, maka di sini akan ada peringatan harus dijadwalkan lagi untuk waktu yang akan datang, karena hari ini waktunya sudah melewati dari jam 8, nonton ya. Karena ini misalkan ini kita jadwalkan untuk besok. Mulainya misalkan jam 9. Maka ini setelah terjadwalkan itu misalkan begini. Nah, ini masuk ke kategori jadwal. Ini tidak akan di sini terlihat dijadwalkan untuk besok jam 9. Ini tidak terlihat di berandanya anak karena jadwalnya baru bisa tersebar atau terpostingnya besok, anak-anak belum bisa. Jadi masih tersimpan di beranda kita. Ya, tugasnya anak-anak masih kosong. Nonton. Namun ini bisa diedit Bapak Ibu. Karena kita kebetulan hari ini adalah untuk kita bisa dilihat anak-anak langsung, maka kita bisa di-post hari ini. Kita editnya seperti ini. Kita silang, kita posting saja. Karena aturan tadi sudah kita silang, kita posting saja biar bisa terlihat langsung oleh anak-anak. Posting cyberbullying, siswa akan segera melihat materi ini di aliran mereka. Oke, kita posting. Nonton. Nah, coba kita lihat sekarang bedanya. Nah,
di berandainya anak di dalam tugas kelas di sini sudah ada. Nah, ketika anak membuka di berandanya, di forumnya ini sudah terlihat Dwi Nuryani memposting materi baru cyberbullying, misalkan begitu. Anak bisa langsung klik di sini atau juga bisa langsung masuk ke tugas kelas di dalam kelas. Nah, anak bisa melihat apa sih Budu itu posting apa ya gitu ya. Oh begini. Nah, untuk melihat, anak kan akan membaca, anak akan melihat materinya. Pertama dia akan melihat materi PowerPoint-nya yang sudah ditampilkan bagaimana, seperti ini. Oke. Terus anak akan melihat videonya. Misalkan begini. Ini ya, ini salah satu contoh cyberbullying. Kita nggak usah nonton sampai selesai ya. Oke, kita silang saja. Nah, begitu. Sekarang kita kembali lagi. Ini kan kita baru posting materi ya Bapak Ibu. Sekarang kita pengen buat, bukan biasanya kalau ada materi itu akan ada lembar evaluasi. Nanti setelah akhir sesi itu kan kalau rangkaiannya RPP, RPL kita kan setelah RPL ada materi, nanti ada tugas, ada lembar evaluasi gitu. Nah, di sini bisa kita buat yang lain. Misalkan kita tugas, kita buat pertanyaan. Misalkan pertanyaan kita, misalkan yang termohon Bapak Ibu. Nah, petunjuknya opsional, boleh ditambahi atau tidak. Misalkan kerjakan menurut pendapat pribadimu. Nah, di sini kita pilih pilihan singkat karena ini adalah bukan bentuk pilihan ganda, maka kita bisa pilihan singkat. Namun kalau kita menghendaki pilihan ganda pun bisa. Dan kemudian ini untuk siswa, kalau sudah menjawab misalkan anak dapat poin berapa atau tidak dinilai, kita poinnya 10 misalkan, tenggat waktunya kita bisa klik batas waktu pengerjaan. Jadi karena ini adalah pertanyaan setelah anak membaca, bisa kita tambahkan ini tadi untuk hari ini ya, waktunya misalkan sampai jam 10 gitu. Kita beri waktu setengah jam anak-anak untuk menjawab. Topiknya jangan lupa kita masukkan ke cyberbullying.
Siswa dapat membalas jawaban siswa lain, siswa dapat mengedit jawaban. Kalau kita menginginkan ini ya begini saja, kalau enggak ya boleh. Terus kita post, kita tanyakan. Oke, pertanyaan sudah muncul karena kita masukkan tadi ke foldernya cyberbully, maka sini akan masuk ke sini. Coba kita lihat tampilannya siswa. Nah, di tampilan beranda siswa, karena kita memberikan tugas, maka di sini akan ada pengingatnya. Lihat semua, misalkan. Ternyata soalnya adalah sebutkan penyebab terjadinya cyberbully. Nah, oke, kita lihat lagi tugas ini. Nah, anak tinggal ketik jawaban di sini. Untuk beberapa anak biasanya disebabkan oleh kebiasaan upload foto selfie. Sehingga foto tersebut mengundang pengunjung untuk berkomentar baik atau bahkan buruk. Misalkan begini, kita serahkan, anak akan menyerahkan. Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah kirim karena kita settingan tadi adalah anak tidak bisa mengedit setelah dikirimkan. Maka kalau anak sudah yakin diserahkan, ketika anak sudah menyerahkan, oke, kita lihat di beranda kita. Nah, karena anggota kita hanya satu, maka di sini akan jadi 0. Kalau misalkan anak kita yang gabung di kelas kita ada 32, maka nanti akan terlihat di sini jumlah 32, nanti yang diserahkan berapa. Kalau 32 yang menyerahkan 1, berarti di sini tinggal 31 dan seterusnya. Kalau semuanya sudah menyerahkan, di sini nanti jumlahnya 32, di sini 0. Gitu ya. Coba kita lihat, oh anak ini sudah menyerahkan 1. Kita lihat siapa saja yang sudah menyerahkan. Oh ternyata siswa daring ini sudah menyerahkan jawabannya. Pertanyaan kita adalah sebutkan penyebab terjadinya cyberbully. Siswa daring 1 ini menyebutkan bahwa disebabkan oleh kebiasaan upload foto dan seterusnya. Oke, maka setelah membaca hasil jawaban anak, yang perlu kita lakukan adalah kita menilai. Menilai ini sesuai dengan kita masing-masing ya, sesuai dengan indikator kita masing-masing. Jawaban anak ini sudah memenuhi
indikator kita belum gitu ya. Kalau misalkan sudah kita mau kasih nilai 70 misalkan atau 80, nah sudah, setelah kita selesai memberi nilai, maka kita kembalikan kepada siswa. Kita akan mengembalikan nilai ini kepada siswa, kita umumkan siswa, kita tambahkan komennya. Misalkan jawaban yang bagus, terima kasih. Nah, kita kembalikan. Oke. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi anak. Buka dulu. Nah, muncul di sini dan anak sudah tahu, oh nilainya 80. Jawaban saya, jawaban anak dapat nilai 80, dikomentari ini. Anak bisa nambah komentar, terima kasih Bu, misalkan begitu. Jadi ternyata aktif ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan ini. Oke. Gini ya. Nah, muncul di sini jawaban ucapan terima kasihnya anak, muncul di sini. Begitu, itu untuk yang kuis. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, karena kita sudah pernah membuat satu kuis, maka nanti di sini akan ada banyak kolom-kolom sesuai dengan kuis atau pertanyaan atau tes-tes yang kita lakukan untuk anak-anak. Di sini tentang menyebutkan penyebab terjadinya cyberbullying tadi, siswa dari ini sudah mengumpulkan dengan nilai 10. Nanti terekap. Kalau di sini jumlahnya 32, maka di sini nanti akan ada 32 siswa dengan nilai yang berbeda-beda tentunya. Nanti akan terekap di sini. Maka kolom nilai ini fungsinya untuk hal seperti itu. Kita kembali ke tugas kelas. Oke, dalam materi cyberbullying ini ada tugas kelas, sudah kita plus, tambahkan misalkan tugas. Ini lebih ini ya, tugas mungkin yang lebih misalkan cyberbullying. Selanjutnya pertanyaannya apa? Misalkan tugasnya apa? Misalkan berdasarkan proyek atau apa? Berdasarkan pengalamanmu ceritakan kasus cyberbullying yang terjadi Nah, misalkan begini,
Kalau misalkan ini kan banyak ya, maksudnya mungkin tidak harus segera langsung dikerjakan. Kita bisa buat tenggat waktunya mungkin agak lebih lama. Batasannya mungkin kalau ini harus diposting hari ini bisa di tenggat waktu mungkin bisa sampai besok. Waktunya mungkin bisa sampai jam 12 malam. Misalkan begitu. Topiknya jangan lupa kita masukkan ke cyberbullying. Begini, kalau misalkan kita mau tambahkan contoh kasus dan cara penanganannya, kita bisa masukkan di file tersebut dari mana. Misalkan dari file ada, dari Google juga bisa. Google Drive atau Google Drive juga bisa. Oke, kalau sudah kita tugaskan. Kita tugaskan langsung. Oke, itu kita lihat siswanya, nanti kita tambah lagi. Kita sekarang mau membuat evaluasi materi kita tentang cyberbullying. Kita membuat setelah kita menyerahkan materi, ada kelasnya, ada tugas-tugasnya dan seterusnya. Sekarang kita membuat lembar evaluasi hasil misalkan. Kita kasih tugas judul evaluasi hasil. Petunjuknya silahkan jawab pernyataan. Karena ini adalah tugas kuis, maka otomatis ini langsung terhubung dengan Google Form. Kita klik. Nah, kita bisa beri judul Oke, kita klik setelan dulu. Kita klik kumpulkan alamat email. Nanti untuk pembahasan tentang tentang Google Form akan lebih mendetail ke sesinya Bu Iin setelah ini ya. Kita lihat, batasi ke satu tanggapan saja atau bagaimana. Nanti ada respon itu dapat diedit setelah mengirimkan atau tidak. Lihat diagram ringkasan atau respon, dan saya biasanya hanya klik dikumpulkan alamat email saja. Kemudian presentasi, kalau mau acak boleh. Kalau ada banyak pertanyaan kita bisa acak, jadi antara satu anak dengan yang lain mungkin tampilannya akan berbeda.
urutannya. Kemudian kuis, karena ini otomatis kuis, maka di sini sudah diaktifkan, jadikan ini sebagai kuisnya sudah aktif. Nah, setelah dinilai, apakah sudah langsung segera setelah setiap pengiriman atau bagaimana? Namun karena ini adalah evaluasi hasil yang tidak membutuhkan, anak-anak tidak membutuhkan rilis nilai, maka ini kita centang sini aja. Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin respon, dan dapat melihat ini tidak usah saja. Dan kita ini tidak usah saja karena ini hanya untuk konsumsi kita ya. Kita simpan. Nah, gini, karena ini adalah tidak ada jawaban benar dan salah, maka ini walaupun sebagai kuis tapi ini tidak kita nilai. Jadi tidak perlu mengirim kembali ke anak-anak ataupun anak-anak tidak perlu melihat hasilnya. Oke. Misalkan pertanyaan pertama tentang pernyataan ya. Saya merasa senang menerima materi tentang cyberbullying. Ya. Pilihannya bisa pilihan ganda gini, atau bisa kotak centang. Tapi kalau kotak centang itu biasanya untuk pilihan anak-anak bisa menjawab lebih dari satu, tapi karena hanya pilih salah satu, kita sarankan adalah yang pilihan ganda. Atau kalau kita mau pakai skala itu juga bisa. Jadi skala jawaban anak kan nanti akan terskala mulai dari kurang senang menjadi sangat senang. Jadi skala 1 sampai skala 4. Skala 1 ada di posisi kurang senang, skala 4 ada di posisi sangat senang. Bisa menggunakan itu atau juga pilihan ini. Saya coba pakai skala saja. Nah, skalanya bagaimana? 1 sampai 5. Kalau kita hanya menggunakan 4, maka kita pilih 4. Skala 1 itu artinya yang terendah adalah kurang. Karena ini pertanyaannya, karena pertanyaan adalah kurang merasa senang, maka tulisannya adalah kurang senang. Option yang paling tinggi kita masukkan sangat senang. Maka artinya di skala kunci jawaban, coba kita lihat, kita tidak perlu memberikan poin karena ini adalah tidak ada nilainya gitu ya. Wajib kita isi kolom required atau wajib isinya kita centang karena anak wajib mengisi. Dia tidak bisa berpindah ke soal berikutnya atau tidak bisa mengirim kalau ini terlewatkan. Oke. Terus kita copy. Kita bisa tambah. Kalau tambah nanti kita harus mengatur lagi, kalau bentuknya berbeda tidak masalah, tapi kalau misalkan bentuknya aturannya masih sama dengan yang poin di atas, pertanyaan di atas, maka kita tidak perlu tambah, nanti harus mengatur lagi, kita delete saja. Kita perlu mengcopy saja, duplikat kita copy. Nah, ini sama karena kita copy, kita masuk ke pertanyaan kedua. Misalkan saya memahami dengan baik materi tentang cyberbullying.
Nah, karena ini adalah memahami, maka saya kurang paham. Kita sesuaikan dengan pertanyaan G. Paham, sangat paham. Oke, ini sudah. Dan seterusnya G. Kita berdua saja. Mungkin ada 5 atau 10 gitu, tergantung Bapak Ibu semua. Ini tidak perlu kita kirim karena kalau di Google Drive itu sudah otomatis terkirim. Coba kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, kuis kita sudah masuk tenggatnya di sini begini. Coba kita lihat. Diberikan kepada satu siswa. Karena siswa kita sekali lagi terdaftar baru satu yang join. Kalau 32 nanti 32 di sini. Kita lihat tugas. Gitu ya. Sudah seperti itu. Sekarang coba kita lihat dari sisi siswa. Google Form ini tadi kita silang. Kita lihat dari sisi siswa. Oke, kita lihat beranda siswa dulu. Nah, di sini ada pengingat lagi, ada banyak. Wah, Bu Dwi sudah banyak setelah materi diposting tadi sudah ada materi sudah diposting. Ini tentang kuis tadi yang sudah dijawab. Kemudian ini ada postingan lagi tentang tugas baru. Tugasnya apa gitu ya. Jadi anak-anak tinggal melihat satu berdasarkan pengalamanmu, ceritakan kasus dan seterusnya. Tugas Anda buat. Nah, karena ini ditugaskan, misalkan kan kita bisa anak bisa menambah atau membuat. Kalau anak pengen menjawab, lebih baik anaknya menjawabnya langsung karena suruh bercerita, maka anak tinggal membuat di Google Doc yang ada di sini. Maka otomatis ini nanti masuk ke drive-nya anak-anak. Nah, sudah begini diklik. Oke, pertanyaannya tadi adalah ini ya. Mungkin anak-anak yang kreatif akan seperti ini biar tidak lupa. Misalkan kasus terjadi pada teman sekelas saya, dia diejek oleh banyak orang tentang tubuhnya yang terlalu gemuk dan tidak cantik. Upaya saya adalah dengan memberikan motivasi kepadanya untuk percaya diri, misalkan begitu. Oke, ini tugas yang dikerjakan anak. Kalau sudah fix, anak tinggal klik serahkan. Ini nggak usah disimpan karena sekali lagi kalau bekerjanya langsung melalui drive itu otomatis tersimpan. Ini kita lihat dari sisi guru. Sudah ada berapa anak yang menyerahkan.
Oke, terus anak masuk lagi, ada tugas lagi. Sebentar. Oke, sebentar, ini evaluasi hasil kita edit dulu. Tadi kita belum selesai menugaskan, kita baru selesai membuat akun Google Form-nya. Kita edit ya. Oke, ini tidak ada nilai karena memang tidak kita nilai, hanya untuk kita sendiri. Ini batas waktunya, kalau bisa segera, karena kita butuh evaluasi hasil itu segera. Topiknya kita masukkan ke cyberbully, kita tugaskan. Oke, tugas sudah diserahkan ke anak. Ini tugasnya sudah masuk, ada pengingatnya anak bahwa ada 2 tugas, yang satu cyberbullying ini tenggat waktunya besok, sama 2, yang satu evaluasi hasil. Oke, yang ini tadi sudah dikerjakan oleh anak, berarti kurang 1 evaluasi hasil. Tinggal diklik, dibuka tugasnya di Google Form-nya. Nah, nanti tampilan anaknya begini. Tidak perlu ada kolom identitas karena tugas tersebut dibuka melalui postingannya Gmail-nya anak, akunnya anak. Nanti otomatis identitas sudah muncul dengan sendirinya. Begini, karena ini soalnya wajib tadi, yang required, wajib diisi, maka akan muncul tanda bintang. Saya merasa senang menerima materi. Skalanya adalah dari kurang senang 1 sampai sangat senang. Kita jawab, misalkan jawaban anak begini, dikirim. Oke, selesai. Anak sudah mengirim jawaban. Kita lihat. Ini kita silang saja. Nah, statusnya yang sudah menyerahkan tugas ada 1 anak. Kita cek. Oke. Ya, kita cek jawabannya. Ini karena ini kita masuk ke drive kita. Coba kita lihat quiz cyberbully sebentar. Dari ini di sini nanti akan terlihat siapa saja yang sudah mengerjakan. Sudah ya. Kemudian kita pantau hasilnya anak yang mengerjakan tugas satunya. Kita lihat hasil yang
Kerjakan anak tadi mengerjakan melalui Google Doc. Kita sudah lihat jawabannya anak ini, kita bisa langsung memberi nilai di sini, misal 80. Komentar pribadinya bagus sekali, misalkan, terus kita posting. Kita kembalikan ke siswa daring, kembalikan. Maka anak nanti akan melihat nilai yang sudah dievaluasi, yang sudah kita nilai, yang sudah kita koreksi. Nah, muncul nilainya di sini. Dan sudah membaca komen dari saya. Oke, begitu Bapak Ibu. Coba kita lihat, karena tadi ada beberapa tugas, kita lihat di kolom nilai. Nah, di sini sudah muncul banyak. Di sini ada evaluasi hasil yang sudah diserahkan. Ini hanya di sini ada keterangan nilai 80 ini belum diserahkan. Coba kita cek. Ini Google Drive kita, yang Google Classroom. Nanti hasil pekerjaan siswa yang tentang buat Google Doc tadi akan muncul di sini. Banyak sekali. Nanti ada siswa daring, ini nanti ada siswa yang lain 32, nanti muncul semua di sini. Jadi otomatis tersimpan di drive kita.
Kita buka lagi ya Bapak Ibu. Tadi ketutup, tadi tertutup. Tadi kelas kita adalah 8B, kelasnya anak-anak. Oke, ini drive-nya anak-anak. Jadi jawaban mereka yang sudah diketik di Google Doc pun tidak akan hilang, masuk ke drive-nya anak-anak di sini. Begitu Bapak Ibu. Untuk membuat materi sini, kalau sumbernya sudah dalam Google Drive, gitu lebih mudah. Kalau misalnya sumbernya ada di link misalkan, itu pun bisa kita tambah. Topiknya tadi sudah materi, misalkan tentang belajar efektif. Tambahkan misalkan filenya ada di mana, kita lihat misalkan, nah saya punya folder belajar efektif, filenya bisa ini, open. Kita bisa tambahkan file lagi, ada video misalkan. Oke, kita bisa tambahkan misalkan file dalam bentuk Word. Nah, kita upload. Kita tunggu sampai semuanya terupload. Kalau untuk mengirim video biasanya agak lama, karena tentunya ukurannya lebih besar. Kalau pengen lebih cepat biasanya satu-satu terpisah. Misalkan kalau PowerPoint sama Doc kita jadikan satu, nggak masalah gitu. Setelah selesai kita bisa tambahkan file lagi, kita baru masukkan video. Ya, materi sudah terupload. Sama aturannya tadi, topiknya sekarang kita masuk ke cara belajar efektif. Misalkan mau diposting kapan, karena mungkin hari mau diposting dijadwalkan, misalkan kita jadwalkan akan diposting untuk hari Senin. Oke, hari Senin jamnya mungkin jam 9 misalkan kita jadwalkan. Nah, ini materi tentang belajar efektif. Kalau mau nambah lagi kuis, tambahkan tugas misalkan tambahkan file misalkan kita upload.
Nah, tugasnya adalah misalkan gini, ini evaluasi hasil. Ini keterangannya, deskripsi, misalkan silahkan kalian isi evaluasi. Oke, kita tugaskan juga tidak usah di poin. Kita edit. Harusnya bukan kita tugaskan ya. Kita edit. Ini harusnya topiknya masuk ke belajar efektif. Kita simpan. Oke, begitu Bapak Ibu. Ini tentang cyberbullying yang kita upload melalui Drive. Ini cara belajar yang kita upload melalui file. Sebenarnya satu lagi mungkin yang bisa diupload langsung, gitu ya. Kita juga bisa membuat materi langsung, misalkan materi langsung tentang dan handphone. Kita buat gitu ya, masuk ke dokumen kalau memang bentuknya dokumen. Kita tinggal isi, misalkan dampak handphone. Nah, ini nanti pengertian, nanti ada misalkan phone,
misalkan begini, selesai. Kita nggak perlu menyimpan karena otomatis tersimpan. Sorry, title-nya belum kita ganti. Ini oke. Tanpa ini handphone dan seterusnya. Kemudian mau kita buat lagi, kita mau buat slide misalkan, kita bisa langsung juga. Nah, titelnya kita cari tanpa handphone juga. Terus ini kurang lebih sama dengan materi PowerPoint yang bisa kita buat. Dan seterusnya, misalkan materinya tidak perlu kita simpan, ini sudah masuk ke sini, ya. Atau kita mungkin mau menambahkan YouTube, kita
cari dulu di sini YouTube-nya. Karena saya belum punya link YouTube. Oke. Ini banyak sekali ya. Bagi siswa. Nah, misalkan ini. Kita buka dulu, kita ambil linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul. Kita post dulu, misalkan link ini yang kita ambil. Kita copy, kita masukkan ke sini. Oke. Ya, ini. Oke, terus kita ya, sudah masuk nih. Kita tambahkan. Tapi tentunya untuk memasukkan materi ini menyesuaikan dengan kondisi siswa masing-masing. Kalau dari kemarin ada Bapak Ibu yang mengeluh, banyak anak yang keberatan kalau ada materi-materi berupa video karena akan memakan kuota internet yang semakin banyak, maka tidak perlu dimasukkan sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu masing-masing. Misalkan begini, kita sudah ini topiknya kita masukkan ke dampak handphone, mau kita posting langsung atau kita simpan dulu. Misalkan kita simpan dulu dalam di draft. Sudah begini. Oke. Nah, ini by topik. Kalau kita klik cyberbullying, nanti apa saja yang terjadi, kita klik cara belajar efektif, nanti apa saja isinya, kita klik dampak handphone, nanti materi apa saja masih dalam bentuk draft. Begitu Bapak Ibu, kurang lebih materi kami tentang Google Classroom, karena target kita adalah satu, membuat akun Google Classroom, 2, membuat classroom-nya sendiri, yang ketiga, mencoba memasukkan tugas-tugasnya, baik itu berupa topik, materi, pertanyaan, tugas, kuis, dan seterusnya. Oke. Satu lagi ini tentang gunakan kembali postingan. Artinya sebenarnya jika postingan ini sudah pernah saya kasih ke kelas 8B, maka sebenarnya ini bisa digunakan kembali ke kelas yang 8A dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu, semoga video tutorial ini bermanfaat. Maaf jika ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya yakin di antara Bapak Ibu semua ada yang sudah lama menggunakan Google Classroom, artinya kemampuan mengelola, memanajemen kelasnya sudah semakin baik. Mari kita sharing ilmu.
karena saya juga baru menggunakan ini juga baru saat pandemi kemarin, mau mempelajarinya juga baru kemarin, tentunya masih banyak kekurangan, mohon masukan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.